Puji nama Tuhan, selamat pagi dan shalom bagi kita semua, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati sepanjang minggu ini, amin. Tanggal 21 kemarin kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kita, juru selamat kita ke surga. Kita percaya waktu dia naik, dia tidak meninggalkan kita sendiri. Tapi dia Allah yang menjanjikan roh penghibur, penolong bagi setiap kita, yang akan memimpin seluruh kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang namanya di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau cari wajah Tuhan. Kami mau dengar suara Tuhan. Mari biar kiranya hari ini Tuhan, pagi ini Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau berkenan atas setiap doa, pujian dan penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Biar setiap kami boleh merasakan Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan mencurahkan Roh-Mu Tuhan. Setiap kami boleh diberikan kuasa untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah mengurapi setiap kami Tuhan. Segala dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami. Biar kami boleh layak untuk mendekat ke hadirat Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Mari setiap kita yang siap memulai ibadah ini bersama-sama katakan amin. Kita mau menyala-nyala bagi Tuhan, amin. Kita mau menyalakan api kita. Mari yang mau beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari
membakar setiap kami. Yes Tuhan, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Ajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api, serahkan, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu tercurah bagi murid-murid-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Tuhan berikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Roh Kudus-Nya mengalir atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan menerima lawatan Roh Kudus-Mu Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, kami rindu Tuhan, Kau jamah kami. Yesus Tuhan, Kau naik ke surga Tuhan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu Tuhan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita angkat pujian ini, Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami. Haleluya. Menguatkan dan menolong selalu.
Kudus, Allah Roh Kudus, jamah. Kami mau Kau jamah hati kami Tuhan, dengan urapan-Mu Bapa. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kau naik ke surga, Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, lawatan-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah. Kami mau Kau jamah hati kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus yang Kau janjikan atas kami Bapa. Tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Hale lagi katakan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami rindu Tuhan, tinggal di hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami mau terima janji-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, turun atas kami, lawat kami saat ini Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, naikkan pujian penyembahan kami untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang saat ini Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu Bapa. Kami mau Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami naikkan pujian, kami
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau mampu Tuhan. Kau mampu melakukan segala sesuatu Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami percaya. I can see your touch in every part of my life. You help me walk by faith and trust in you alone. I can see your plan in faithful every season. More than my eyes can see, more than my heart desires. For God is able, no things are possible. For under His perfect will, everything shall come true. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough, for my God is able. Percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kemenangan Tuhan ada atas kami. I can see your touch in every part of my life. You help me walk by faith and trust in you alone. I can see your plans, you're faithful every season. More than my eyes can see, more than my heart desire. For God is able, for God is able. Now all things are possible. For under His perfect will, everything shall come true. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough. For my God is able. Now all things are possible. For under His perfect will, everything shall come true. Victory is here. Let this faith arise in me. He's my breakthrough, for my God is able. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu Tuhan mengatasi segala sesuatu Tuhan. Dalam masa apapun itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, hanya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. You're able, Jesus.
Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan baik yang Tuhan berikan buat kami. Kembali pada hari ini kami bisa beribadah. Bahkan hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami. Karena kami memperingati bagaimana roh-Mu Engkau kirim atas kami. Umat-umat-Mu yang percaya, Roh Kudus-Mu Kau berikan untuk memenuhi kami ya Tuhan, memenuhi gereja-Mu. Dan kami tahu ya Tuhan, hari di mana kami memperingati Roh-Mu dicurahkan ini, kami mendapatkan pengurapan yang lebih besar lagi ya Tuhan. Kami mengalami kepenuhan ilahi, kepenuhan Roh yang jauh lebih dahsyat lagi Tuhan. Hari-hari ini Roh-Mu turun atas setiap kami, atas setiap keluarga-keluarga kami, setiap anak-anak kami ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, seluruh sidang jemaat Tuhan. Roh-Mu turun atas kami semua, dan Roh-Mu mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang berbeda di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, yang siap Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hebat di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Taruh kebenaran firman-Mu atas lidah bibir hamba-Mu Tuhan, di dalam hati dan kuasai pikiran hamba-Mu. Hingga Engkau sendiri yang menguasainya, hingga Engkau sendiri yang berkata-kata atasnya, menyampaikan hati-Mu sendiri bagi kami semua pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus berbicaralah, dan kami umat-umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Biarlah kami semua dapat rema yang baru hari ini, mengerti tentang pribadi-Mu dan mengalami kepenuhan yang sangat berlimpah-limpah dari Roh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami umat-umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, hari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita. Karena hari ini kita memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan pertama kali bagi gerejanya. Dan ini dikenal dengan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta sendiri saudara, pada awalnya dulu merupakan hari raya panen yang berlimpah bagi orang-orang Israel. Dan itu juga merupakan hari di mana orang Israel memperingati bagaimana firman Tuhan, Taurat Tuhan diberikan kepada orang-orang Israel pertama kali. Jadi hari raya Pentakosta adalah hari raya penuh dengan sukacita. Saya berdoa saudara, hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Kita bisa bersedih mungkin hari-hari ini, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi percayalah, saya berdoa lewat peringatan hari raya Pentakosta ada sesuatu yang terjadi mendatangkan sukacita bagi saya dan saudara, bagi kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah fully by the Holy Spirit. Sama-sama katakan dengan saya, fully by the Holy Spirit. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Ini peristiwa bagaimana Roh Kudus pertama kali dicurahkan atas gerejanya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4 saya baca buat saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan
oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus merupakan sejarah yang terhebat bagi kehidupan pribadi para murid. Kenapa? Karena ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus datang, turun atas mereka. Dalam firman Tuhan yang kita baca, Roh Kudus turun, boom! Tiba-tiba mulai dari saat itu mereka penuh dengan Roh Kudus dan hidup mereka dirubah. Hidup mereka diubahkan. Mereka tidak menjadi sama lagi seperti kehidupan mereka yang sebelumnya. Dan mereka menjadi orang-orang yang sangat hebat di dalam Tuhan. Pertanyaan besar bagi kita semua saudara, apakah memang Tuhan berencana untuk memberikan rohnya pada semua manusia di seluruh muka bumi ini? Nabi Yoel menulis dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Mari kita baca saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yoel yang kita baca ini saudara, menunjukkan kepada kita semua bahwa memang rencana Tuhan, rencana besar Tuhan adalah memberikan rohnya pada semua manusia. Dan saya terkejut saudara begitu mempelajari lebih detail daripada ayat ini. Saudara, kenapa? Karena Alkitab menulis tidak hanya kepada orang percaya saja. Tetapi dia bilang dia akan berikan rohnya kepada semua manusia. Dan inilah menjadi rencana Tuhan yang sebenarnya saudara. Bagaimana dia inginkan rohnya itu diberikan kepada manusia. Dan ini dikutip oleh Petrus saudara, ayat ini dikutip oleh Petrus ketika murid-murid sedang mengalami kepenuhan. Dan orang-orang di Yerusalem pada waktu itu yang hadir dari berbagai bangsa melihat mereka dan berkata bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis katanya. Kemudian Petrus yang hidupnya sudah penuh dengan Roh Kudus, dengan penuh keberanian, dia bangkit dan berdiri berbicara pada banyak orang pada waktu itu berkata dan mengingatkan mereka, orang-orang Israel dan dari berbagai penjuru dunia yang hadir pada waktu itu mengingatkan mereka pada ayat ini. Dia berkata bahwa kami sedang tidak mabuk. Tetapi inilah yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Bahwa dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan apa yang sedang mereka lihat hari ini merupakan penggenapan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan besarnya adalah begini. Kalau Tuhan menginginkan rohnya itu ada pada manusia, Roh Kudus itu turun pada semua manusia, pertanyaannya besar, tujuannya apa? Ada tujuan apa sehingga Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Apakah Roh Kudus diberikan untuk gagah-gagahan? Apakah Roh Kudus diberikan supaya kita terlihat lebih hebat, lebih rohani daripada orang yang lain? Hari ini saudara, saya ingin kita bersama-sama, ada 4 hal yang saya ingin share buat saudara dengan cepat. Saudara, tujuan Roh Kudus dibagi atas gerejanya, diberikan kepada semua manusia, terutama kepada orang-orang percaya. Yang pertama saudara, Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara untuk mengubah hati dan hidup kita menjadi baru. Haleluya, bilang amin saudara. Amin. Mari lihat firman Tuhan. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 dan 27 dia berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Roh Kudus mengubah kita, mengubah saya dan saudara menjadi manusia yang baru. Ketika Roh Kudus turun ke atas para murid saudara, mereka berubah. Petrus yang dulunya penakut,
Begitu dia penuh dengan Roh Kudus dan orang mengejek mereka, orang mencemooh mereka, dia berani berdiri di depan banyak orang dan dia berbicara bahwa ini merupakan penggenapan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel, dan dia berbicara tentang Yesus yang disalibkan pada beberapa waktu sebelumnya, dan akhirnya pada hari itu saudara, Alkitab berkata ada kurang lebih 3.000 orang yang bertobat dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Saudara perhatikan saudara, ketika Roh Kudus turun, Petrus berubah. Hidup Petrus berubah. Dan selanjutnya ketika kita mempelajari kisah para rasul, saudara, kehidupan murid-murid berubah. Mereka tampil sedemikian luar biasa. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, para nelayan-nelayan biasa, itu menggemparkan saudara Yerusalem pada waktu itu dan sekitarnya. Mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Yang paling utama, hidup mereka diubahkan menjadi baru, saudara. Saya percaya bahwa ketika Roh Kudus turun atas hidup seorang, hidup orang itu yang akan dirubahkan. Hidup orang itu akan mengalami perubahan, saudara. Alkitab berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Dan aku jauhkan kepadamu hati yang keras. Roh Kudus mengubah orang dari yang keras menjadi lembut. Roh Kudus mengubah orang, saudara, dari keras kepala menjadi orang yang gampang diatur. Roh Kudus mengubah orang dari penipu menjadi orang yang selalu sudah tidak mau menipu lagi. Roh Kudus mengubah orang dari penjahat, dia berubah menjadi orang yang baik, saudara. Roh Kudus mengubah orang dari orang yang iri hati, dengki, dia menjadi orang yang tulus hati. Roh Kudus mengubah orang, saudara, dari orang yang suka mengambil keuntungan atas kehidupan orang lain, dia rubah menjadi orang yang suka memberikan kepada orang yang lain, saudara. Saya tidak percaya orang-orang yang berkata mengklaim dirinya penuh dengan Roh Kudus, tapi hidupnya tidak berubah sama sekali, atau hidupnya tidak berbeda, saudara. Saya tidak percaya. Kenapa? Karena Alkitab berkata ketika Roh Kudus diberikan, rohnya turun atas seorang, maka dia akan mendapatkan hati yang baru. Menjadi orang yang gampang diajar. Menjadi orang yang gampang diarahkan. Murid-murid, ketika mereka mengalami kepenuhan dari Roh Kudus, hidup mereka diubah, mereka menjadi orang yang baru. Saya nggak percaya, saudara, orang-orang yang bilang mengklaim dirinya penuh dengan Roh Kudus, tapi masih suka ceritain orang. Diceritain orang kemana-mana, menjelekkan orang kemana-mana, saudara. Dari mulutnya yang keluar adalah cacian, yang keluar adalah ejekan, yang keluar adalah saudara, yang keluar adalah pesan-pesan dengki, yang keluar dari ucapan-ucapan kedengkian, saudara. Tapi saya percaya ketika Roh Kudus ada pada seseorang, yang keluar adalah perkataan berkat. Haleluya. Yang keluar adalah perkataan-perkataan yang sifatnya membangun, yang menguatkan, yang memulihkan, bahkan mengangkat orang, saudara. Karena hidup orang diubahkan. Alkitab berkata dia mengubah hidup kita, saudara, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas kehidupan seseorang? Orang menjadi taat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Lihat ini ke-27 tadi, di sana dikatakan, saudara, Rohku, dalam Yeskiel tadi, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ayat 36 bagian akhir dia berikan, dia katakan, aku akan menjauhkan hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, saudara. Tuhan tidak mencari orang yang bertalenta. Tuhan tidak mencari orang yang skillful di bidangnya. Apa yang dicari Tuhan adalah orang yang taat. Orang yang mau tunduk, yang mau melakukan kebenaran firman-Nya. Iblis dibuat Tuhan begitu megah. Diperlengkapi dengan talenta, bakat, dan kemegahan lebih daripada malaikat-malaikat yang lain, saudara. Apa yang terjadi? Yang muncul adalah apa? Kesombongan, dan dia ingin melawan Tuhan. Dia merasa semua kelebihan yang dia punya itu cukup untuk melawan otoritas yang ada di atasnya. Tahu gak, saudara, skill, bakat, dan talenta kadang membuat kita sombong. Para murid adalah orang-orang yang sederhana. Bahkan mereka bukan orang-orang yang berpendidikan. Tetapi saudara, selama kurang lebih 3,5 tahun, Tuhan Yesus mengajar dan memperlengkapi mereka.
Dan puncaknya ketika Tuhan Yesus disalibkan, bangkit, dan naik ke sorga, dia mencurahkan rohnya atas mereka. Dan setelah itu, orang-orang ini menjadi orang yang menjangkau dunia. Dan saya dan saudara merupakan warisan pelayanan mereka hari-hari ini. Kenapa orang-orang sederhana begitu bisa menjadi hebat mengubah dunia luar biasa? Kenapa saudara? Kuncinya satu, mereka mau menjadi murid yang taat. Mereka mau menjadi orang yang mau diajar. Mereka mau menjadi orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu nggak? Penyakit manusia dari dulu, permasalahan terbesar dari kehidupan manusia adalah ketaatan. Dosa pertama kali masuk di dalam kehidupan manusia, saudara, yaitu karena tidak taat. Tuhan bilang kamu boleh makan semuanya, yang satu ini tidak boleh kamu makan. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia tidak mau taat, dimakan, saudara. Akhirnya apa? Saat itulah dosa masuk dan berkuasa atas hidup manusia dan merusak hidup manusia. Jadi masalah terbesar manusia dulu adalah ketunduk pada otoritas, taat. Sampai hari ini, saudara, permasalahan terbesar dari manusia itu adalah ketaatan dan tidak mau tunduk pada otoritas. Kekacauan terjadi. Kenapa? Karena orang gak mau taat. Orang gak mau taat berlalu lintas. Orang gak mau taat hidup dengan benar. Saudara. Akhirnya kacau di jalan raya. Orang tidak mau taat kepada pimpinan yang di atasnya. Dunia kerja menjadi kacau, saudara. Ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kadang sudah ditolong, sudah dibantu, saudara. Diberikan kesempatan. Tapi masih mau melawan juga orang yang memberikan kesempatan kepada dia. Ini masalah terbesar dalam kehidupan, saudara. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak mengalami kesulitan hari-hari ini untuk taat dan tunduk kepada otoritas orang tua. Di gereja juga menjadi masalah seperti itu, saudara. Ada jemaat-jemaat yang sulit untuk tunduk dan tanda pada otoritas, tunduk pada otoritas yang di atasnya. Sehingga akhirnya pengen menanduk, saudara. Akhirnya kekacauan dalam pelayanan terjadi. Kekacauan dalam gereja terjadi. Kenapa? Karena ini masalahnya ada di sini. Nah, saudara tahu nggak? Kenapa COVID-19 sampai hari ini tidak selesai? Do you know? Saudara tahu nggak? Apa masalahnya? Ketidaktaatan. Simple. Secara medis COVID-19 diselesaikan dalam 2 minggu. Seharusnya 14 hari. Seharusnya selesai, saudara. Dan para medis bilang, menurut Pak Al-Hali bilang, ini virus ini merupakan virus yang lemah. Rentan, cepat mati, saudara. Tapi kenapa tidak selesai-selesai? Karena kita nggak taat. Pemerintah bilang 14 hari tinggal di rumah, jangan kemana-mana, jangan beraktivitas, stay at home, semuanya keluar, saudara. Pemerintah bilang jangan keluar-keluar kota, orang masih pada keluar kota. Jadi pemerintah bilang jangan ke mall, orang masih ke mall, saudara. Tidak taat, akhirnya apa? Kita hidup berbulan-bulan menghadapi kasus ini dan tidak selesai-selesai. Masalahnya apa? Simple. 4 huruf. T-A-A-T. Taat. Masalahnya sederhana. Tapi kesederhanaan inilah yang membuat kehancuran awal kehancuran hidup manusia. Tuhan butuh orang yang taat. Saul orang bertalenta, saudara. Saul orang yang sangat skillful, saudara. Diangkat sebagai raja. Satu masalah Saul, dia tidak bisa taat dan tunduk pada Tuhan. Membuat Samuel berduka luar biasa ketika Tuhan menolak dia. Tuhan berkata, aku sudah menolak Saul. Dan akhirnya di tengah kedukaan Samuel, Tuhan bilang begini sama dia, Samuel, berhenti berduka. Because I have found someone. Karena aku telah menemukan seseorang. Seorang yang berkenan di hatiku. And someone will do all of my will. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang akan melakukan semua kehendakku. Dengar baik-baik. Tuhan kalau menemukan satu orang yang taat. Tuhan akan sangat senang, saudara. Roh Kudus akan turun dalam hati saya dan saudara. Dan membuat saya menjadi orang yang taat. Tunduk pada Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Dan kita bisa taat juga pada aturan-aturan yang ada yang lainnya. Inilah yang dicari Tuhan. Inilah yang diinginkan Tuhan hari-hari ini, saudara. Orang-orang yang mau taat dan mau
melakukan kebenaran firman-Nya. Dengan memberikan roh-Nya atas mereka. Saya berdoa dia menemukan di gereja ini, dia menemukan di kota ini satu orang yang mau taat. Yang mau mengubah keadaan, bisa mengubah keadaan. Satu orang mau taat. Bayangkan kalau dia menemukan banyak dari kita yang taat, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Yang ketiga, apa dampaknya ketika Roh Kudus turun atas kehidupan kita? Yang ketiga, kita jadi tidak menyukai dosa. Bilang amin, saudara. Yohanes 16 ayat 7-8 firman Tuhan berkata begini, saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan kalimat selanjutnya, dia berkata begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa, saudara? Dosa. Sama-sama bilang dosa. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Orang yang dipenuhi dengan secara terus menerus oleh Roh Kudus, saya percaya dia pasti tidak suka akan dosa. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saya percaya dia tidak akan merasa nyaman ketika dia berada di areal dosa, saudara. Saya percaya, saudara, tidak mungkin orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, tapi dia masih bermain-main dan berkubang dengan dosa. Roh Kudus akan membuat kita insaf akan dosa. Roh Kudus akan membuat kita tidak nyaman, saudara, dengan dosa. Dan Roh Kudus akan membuat saya dan saudara menjadi tidak menyukai dosa. Yang keempat, saudara. Yang keempat. Saya dan saudara akan menjadi saksi yang dipercaya dan berkuasa. Kisah 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hal yang terakhir yang akan dilakukan Roh Kudus atas kehidupan kita ketika dia memenuhi kehidupan saya dan saudara adalah, saudara, kita akan menjadi saksi Kristus yang dipercaya dan berotoritas. Perhatikan, saudara, saya menempatkan bagian ini di bagian yang terakhir, saudara. Kenapa saya menempatkannya di bagian terakhir begini? Seorang saksi tidak akan dipercaya sebagai saksi apabila kredibilitasnya, kehidupannya itu diragukan, saudara. Latar belakang hidup seorang saksi menentukan apakah kesaksiannya dapat dipercaya benar ataukah tidak, saudara. Pengadilan akan menguji para saksi, saudara. Walaupun mungkin dia benar-benar menyaksikan satu kejadian terjadi, saudara. Dia benar menjadi satu saksi kunci terhadap satu kejadian. Tetapi, saudara, ketika kredibilitas orang ini diragukan, saudara, kapasitasnya diragukan, integritasnya diragukan, maka, saudara, semua kesaksiannya dalam pengadilan itu juga bisa diragukan, saudara. Kenapa? Karena kredibilitasnya sebagai seorang saksi itu dipertanyakan. Saudara boleh pertanyakan ini sama orang-orang yang ahli hukum, saudara. Pasti mereka akan berkatakan seperti itu. Nah, Tuhan terlebih dahulu ingin berurusan dengan kehidupan kita, saudara, secara pribadi. Yang pertama tadi, Tuhan mau mengubah kita dulu. Dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, saudara. Kemudian yang kedua, dia ingin mengubah, menjadikan saudara menjadi orang-orang yang taat. Menyenangi firman-Nya, melakukan menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Kemudian, dia ingin memastikan saya dan saudara menjadi orang yang tidak suka akan dosa. Tidak menyenangi dosa, saudara. Kemudian, setelah itu, saudara, baru Tuhan akan mengizinkan saya dan saudara mengalami manifestasi dari kuasa yang sangat hebat.
Manifestasi dari kuasa Tuhan yang luar biasa. Dari Roh Kudus itu, saudara. Saya akan mengalami kuasanya yang hebat. Ketika kredibilitas hidup saya dan saudara itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Sayangnya hari-hari ini, saudara, sayangnya ada banyak juga para pengajar-pengajar Alkitab, orang-orang karismatik Pentakosta. Kadang kita lebih banyak mengedepankan tentang penggunaan karunia-karunia roh, saudara. Tanpa memprioritaskan bagaimana karakter Roh Kudus itu, saudara. Pribadi Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dibanding orang yang lain, saudara. Kita menjadi orang-orang yang lebih mengejar karunia-karunia roh. Pengurapan-pengurapan roh. Dan kita mempraktekannya, saudara. Menggunakannya dalam kehidupan ini. Dengan cara-cara duniawi. Dengan praktek-praktek duniawi. Untuk kesenangan pribadi, saudara. Mencari popularitas. Tanpa memikirkan, saudara, bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Akibatnya apa? Kita menjadi cemooh banyak orang, saudara. Kita kadang menjadi bahan olok-olokan, saudara. Saya banyak melihat orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik, saudara. Yang hidupnya kadang merendahkan kualitas dan kapasitas dirinya, saudara. Identitas, kapasitas kita di dalam Tuhan. Kita tidak paham bagaimana Tuhan menginginkan saudara dipenuhi dengan rohnya dan mengubah saya dan saudara menjadi orang yang luar biasa, saudara. Baru Tuhan mengizinkan saudara menggunakan kuasa dan otoritasnya sebagai tanda penguat dari apa yang saudara kerjakan, yang menyertai saudara menjadi tanda-tanda mujizat. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak keajaiban-keajaiban palsu yang bisa ditiru oleh iblis, saudara. Kalau gereja hanya memprioritaskan itu saja. Kita lihat hari-hari ini, saudara. Ada banyak tanda-tanda mujizat kesembuhan yang dipertontonkan hari-hari ini lewat media, lewat apa saja, saudara. Tanda-tanda palsu yang dikerjakan iblis, saudara, melalui orang-orang di luar sana. Yang kalau kita perhatikan beda-beda tipis dengan praktik-praktik yang sering digunakan oleh anak-anak Tuhan, saudara. Tanda-tanda itu, tanda-tanda mujizat itu, saudara. Tanda-tanda itu bisa dicontoh dan dipalsukan oleh iblis, saudara. Tapi ingat, ada satu yang tidak bisa dicontoh dan dipalsukan oleh iblis. Apa? Itu karakter dan pribadi Roh Kudus. Tidak bisa dipalsukan oleh iblis. Tidak bisa ditiru oleh iblis. Karakter Kristus yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, itu tidak bisa ditiru oleh kuasa kegelapan. Ini yang perlu menjadi perhatian kita, saudara. Makanya, saudara, perlu menjadi perenungan sebagai saya dan saudara hari-hari ini. Di hari kita memperingati pencurahan Roh Kudus, saudara, di zaman seperti ini. Kita perlu pikirkan baik-baik. Kita perlu renungkan baik-baik. Apa yang menjadi skala prioritas kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Itulah sebabnya, saudara, saya menggunakan kata fully by the Spirit. Kenapa saya tidak menggunakan kata full atau fill? Saya menggunakan kata fully. Ada perbedaan makna antara full, fill dengan fully, saudara. Fully merupakan kata kerja dari full, saudara. Yang memiliki 5 pengertian makna. Makna yang pertama, arti yang pertama, secara lengkap. Saudara, jangan dipenuhi asal-asal. Kita harus dipenuhi secara lengkap, saudara. Arti yang kedua, sepenuhnya.
Arti yang ketiga sama sekali. Arti yang keempat benar-benar. Arti yang kelima sedalam-dalamnya. Itu 5 arti dari kata fully itu saudara. Jadi kalau saya menerjemahkannya saudara, fully by the Spirit artinya saudara, yang pertama secara lengkap, dipenuhi secara lengkap oleh Roh Kudus. Arti yang kedua sepenuhnya, penuh dengan sepenuh-penuhnya saudara. Arti yang ketiga sama sekali penuh saudara. Ini hebat sekali pengertiannya. Arti yang keempat benar-benar penuh. Arti yang kelima, ini yang hebat, sedalam-dalamnya. Saudara, penuh sedalam-dalamnya. The deepest, the deeper. Dipenuhi sampai ke tempat yang kedalaman yang luar biasa dengan roh. Ketika saudara mengalami ini saudara, saya percaya, boom, hidupmu berubah. Hidupmu akan menjadi orang yang sangat luar biasa dalam Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara. Ada orang bertanya begini. Jadi Pak, kalau saya nggak penuh dengan Roh Kudus, berarti Roh Kudus tidak ada sama saya. Pertanyaan sebenarnya adalah saudara, bukan masalah ada atau tidak ada. Pertanyaan sebenarnya adalah saudara penuh atau tidak penuh. Itu yang paling penting saudara. Karena saya percaya, menurut Efesus pasal yang pertama ayat 13-14, semua orang ketika percaya, dia punya Roh Kudus. Saya baca buat saudara, Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan ini, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, ketika kita percaya, Roh Kudus itu memeteraikan kita. Meterai itu tanda kepemilikan. Artinya Roh Kudus masuk dalam diri saudara. Tetapi ingat, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Ini, saya kasih ilustrasi buat saudara. So lihat ini. Air dalam wadah gelas ini saudara, dia tidak penuh. Mungkin bisa di zoom, coba. Ya, supaya orang-orang di rumah bisa lihat. Dia tidak penuh. Tapi pertanyaannya, apakah karena tidak penuh kemudian tidak ada air di dalam? Ada, saudara. Ada. Ini posisi ada. Tetapi ini tidak penuh. Orang yang sekedar percaya, ketika percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Alkitab berkata, dia dimeteraikan. Ketika dia dimeteraikan, Roh Kudus ada di dalam dia. Roh Kudus masuk dalam dia dan ada Roh Kudus di dalam dia. Tetapi tidak penuh. Tidak penuh artinya tidak menguasai saudara. Apa perbedaannya dengan penuh? Nah, saya kasih lihat saudara perbedaan dengan penuh. Ini penuh. Dia menguasai. Air di dalam wadah gelas ini menguasai hampir seluruh ruang. Semua ruang yang ada di dalam gelas ini. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, ini tidak juga terlalu penuh. Ini disebut penuh. Ini full. Tapi saudara, masih ada ruang. Saudara mau persiapan enggak? Kalau dilihat dari dekat, saudara masih lihat ada ruang di dalamnya. Lalu apa pengertian fully? Yang saya maksud dengan pengertian fully, saudara, begini. Penuh sepenuh-penuhnya. Ini ilustrasi dipenuhi fully by the Spirit. Tidak ada ruang kosong. Tidak ada celah lain. Tidak ada tempat buat iblis. Tidak ada tempat buat kepahitan, tidak ada tempat buat kekecewaan, tidak ada tempat buat kejahatan, tidak ada tempat untuk hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Semuanya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. This is that I call fully by the Spirit. Pelayan tolong ambil. Pelayan tolong. Dengar baik-baik saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Tuhan mau saudara mengalami kepenuhan yang komplit, fully, penuh sedalam-dalamnya, penuh sepenuhnya, yang saudara mengizinkan Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan saya dan saudara. Sehingga tidak ada sekecil ruang apapun saudara, yang ibaratnya iblis kuasa dan kegelapan bisa mengambil kesempatan dan merusak anggur yang baik di dalam hidup saya dan saudara. Dan merusak hal-hal baik dalam hidupmu. Hari ini saudara, di hari ketika kita memperingati pencurahan roh yang pertama kali ketika Tuhan curahkan dulu, saya berdoa, Engkau memberi ruang buat Roh Kudus sepenuh-penuhnya menguasai hidup saudara. Lalu gimana caranya? Pertanyaan gimana caranya? Begini saudara, saya akan kasih ilustrasi yang kedua saudara. Di rumah saya dan saudara, itu ada namanya instalasi untuk air bersih yang masuk dari sumber air bersih yang di Indonesia namanya dari PDAM, kemudian akan masuk ke rumah saudara, memenuhi semua tempat-tempat yang ada di rumah saudara. Tapi itu melalui jaringan instalasi air bersih. Ada dari pipa-pipa banyak saudara, ada pipa yang ke kamar, ada yang ke kamar anak, kamar orang tua, sekarang kamar-kamar juga ada kamar mandi, kemudian ada ruang kamar mandi di belakang, ruang dapur, tempat mencuci dan bilas-bilas. Semuanya itu ada instalasi pipa-pipa yang masuk ke sana. Dan ketika instalasi itu disambungkan dengan sumber air yang ada di depannya saudara, dari PDAM itu, maka secara otomatis air-air itu akan mengalir dan masuk dan menguasai seluruh, dan ada di dalam pipa-pipa instalasi itu saudara, di dalam rumah saudara. Nah, tapi dengar baik-baik, itu tidak bisa cukup sampai di situ saudara. Saudara tidak akan menikmati airnya. Saudara tidak akan bisa menikmati air bersih yang ada dan berguna buat kehidupan, aktivitas kehidupan sehari-hari. Lalu harus diapain supaya saudara bisa menikmatinya? Saudara harus buka kerannya. Kalau saudara membuka kerannya, maka air akan mengalir. Saudara bisa menggunakannya untuk memasak, saudara bisa menggunakannya untuk mandi, saudara bisa menggunakannya untuk siram tanaman, saudara bisa menggunakan untuk cuci mobil dan segala macam aktivitas kehidupan yang membutuhkan air. Dengar baik-baik saudara, Roh Kudus ketika engkau mau dia memenuhi engkau tidak perlu memanggilnya dari luar ke dalam. Kenapa? Karena Alkitab berkata dia ada di dalam engkau. Dia sudah memeteraikan saudara. Saudara, dia ada di dalam engkau hari ini. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara hanya perlu mengizinkan dia mengalir, menguasai seluruh hidupmu. Saudara buang sampah-sampah yang tidak penting dalam kehidupanmu saudara. Ketidaktaatan, ketidakpenundukan diri, dosa-dosa yang menghalangi aliran-aliran itu mengalir saudara. Kekerasan hati saudara, yang susah diajar, susah dibentuk. Saudara buang semua itu. Saudara memiliki hati yang baru. Hati yang lembut, yang gampang diajar, gampang dibentuk, gampang diarahkan oleh Roh Kudus. Lama-kelamaan saudara, air itu mengalir. Air itu mengalir. Yohanes pasal 7 berkata ketika engkau percaya. Kalau engkau percaya, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di rumah, hari-hari ini engkau mengizinkan dia mengalir menguasai seluruh hidupmu. Engkau mengizinkan hidupmu diubah dari manusia yang lama menjadi manusia baru. Engkau mengizinkan hidupmu mau mengorbankan ego dan tunduk pada otoritas ilahi, tunduk pada otoritas Tuhan. Dan saudara mau mengizinkan Tuhan memotong semua kebiasaan-kebiasaan dosa dalam hidup saya dan saudara. Dipotong dan dibersihkan semuanya. Dan pada akhirnya Roh Kudus siap memakai saudara. Dan engkau akan menjadi saksi yang penuh dengan otoritas. Yang berkuasa. Mengalirkan kuasa kehidupan. Energi kehidupan. Yaitu Roh Kudus sendiri. Sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan akhirnya saya akan menutup firman Tuhan hari ini saudara. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18.
Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Haleluya. Saya berdoa semua jemaat Tuhan hari ini, di puncak perayaan Hari Raya Pentakosta, kita mengalami kepenuhan Roh yang luar biasa. Saudara, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu tidak dari luar, saudara. Jangan salah. Itu dari dalam mengalir keluar, memenuhi hidupmu, saudara. Memenuhi saya dan saudara. Izinkan dia mengalir hari ini. Izinkan dia menguasai hidupmu, saudara. Izinkan dia mengambil alih semuanya. Semua sampah-sampah yang menghalangi, semua saudara lepaskan hari ini, saudara. Setiap kebiasaan-kebiasaan buruk, kehidupan-kehidupan manusia lama, saudara lepaskan. Dan saudara mendapatkan suatu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya juga mau bilang hari ini buat saudara, Roh Kudus itu lambangnya api. Alkitab berkata ketika turun pertama kali nampak lidah-lidah api. Roh Kudus digambarkan sebagai energi yang panas yang membakar. Saya berdoa di puncak perayaan Hari Raya Pentakosta ini, Roh Kudus turun atas saya dan saudara. Dan Roh Kudus juga membakar virus-virus yang ada hari-hari ini. Roh Kudus membinasakan setiap sumber yang membawa kematian bagi banyak orang, yaitu virus COVID-19 ini. Api Roh Kudus turun dan membakar semuanya. Dan membuat segala sesuatunya menjadi bersih. Dan kehidupan kita bisa kembali menjadi normal. Kembali seperti sedia kala. Kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Dan gerejanya dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan ada tanda-tanda yang heran, yang ajaib terjadi. Kenapa? Karena itu menjadi tanda penguat buat kesaksian hidup kita. Menjadi orang-orang yang bisa dijadikan saksi yang penuh dengan kredibilitas, integritas. Dan bisa dipercaya. Dan dunia melihat bahwa sungguh engkau, Yesus, saya dan saudara, mempertontonkan kehidupan Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, yang adalah Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, renungkan firman Tuhan hari ini. Saudara. Mari izinkan Roh Kudus mengubah hidupmu. Mari Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memenuhi saudara. Dan mengubah saudara menjadi orang-orang yang taat. Mari izinkan Roh Kudus untuk mengubah saya dan saudara, memenuhi hidupmu. Dan mengeluarkan semua kebiasaan-kebiasaan dosa yang ada pada kita. Dan izinkan Roh Kudus menjadikan kita, memenuhi kita dengan karakter Kristus. Sehingga saudara bisa menjadi saksi-saksi yang dapat dipercaya. Oh Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalir. Mari setiap kita yang ada di rumah, jemaat Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Hari ini di puncak perayaan Hari Raya Pentakosta, kita sudah menjalankan doa puasa selama 7 hari ini.
Saudara sudah menunjukkan niat yang begitu besar untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering. Sama-sama katakan. Saya berdoa di puncak perayaan ini. Di puncak perayaan Hari Raya Pentakosta ini. Roh Kudus memenuhi saya dan saudara. Roh Kudus mengalir dari dalam hatimu. Saat ini mengalir aliran-aliran air hidup yang akan memenuhi wadah kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara diubah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Manusia yang berbeda di dalam Tuhan. Bukan kemunafikan, tapi sebuah transformasi hidup yang benar-benar baru dari Tuhan. Bukan sekedar kesalehan yang dibuat-buat saudara, tapi benar sebuah perubahan hidup yang orang pun melihatnya akan dibuat terkejut. Karena mereka mengenal Engkau, seperti para murid membuat orang-orang terkejut. Karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang biasa, dan mereka berubah jadi orang-orang yang berbeda, orang yang baru, sama sekali baru. Dan mereka menjadi orang-orang yang sangat taat dan tunduk pada Tuhan. Murid-murid menjadi orang-orang yang sangat tunduk pada otoritas firman Tuhan. Mari jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi atas kehidupan saya dan saudara. Dan kita belajar menjadi orang-orang yang mau tunduk dan taat pada otoritas yang ada di atas kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda. Di tempat-tempat kerja, saudara menjadi orang-orang yang mau tunduk dan taat pada pimpinanmu. Walaupun mereka bukan orang percaya, tapi mereka menyenangi saudara, karena saudara menjadi orang yang taat dan tunduk dan menghargai otoritasnya. Dan kita menjadi warga negara yang mau taat pada aturan. Negeri ini menjadi berkat ketaatan bagi negeri ini, jadi contoh ketaatan bagi negeri ini saudara. Bukan mempertontonkan pemberontakan dan kekerasan kepala kita saudara, tapi kita mempertontonkan kelembutan hati dan kerendahan hati. Haleluya. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi saksi-saksi yang diizinkan Tuhan untuk menggunakan otoritas ilahi kuasa-Nya yang sangat hebat. Kita berjalan dengan penuh kuasa. Kita berjalan disertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Karena Tuhan mengizinkan kuasa-Nya dipakai bagi saksi-saksi yang bisa dipercaya. Haleluya, terimalah. Penuhlah dengan Roh Kudus saat ini. Haleluya, mengalir, mengalir ya Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus saat ini pada setiap kami, jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu. Seperti kerinduan-Mu yang Kau sampaikan dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29. Turunlah, mengalirlah, penuhlah, fully by the Spirit, di dalam nama Yesus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah, penuhlah, haleluya. Ya ralabata karalabayase. Kami berdoa Tuhan, Roh-Mu turun atas kami semua lebih lagi. Roh-Mu memenuhi kami Tuhan hari-hari ini lebih lagi. Haleluya. Pulihkan, pulihkan, pulihkanku.
Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Kau mulai menjamah setiap kami yang ada di rumah saat ini. Kau mulai menjamah dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Kau mulai mengubah hidup kami ya Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengubah hidupmu. Izinkan Roh Kudus mulai menguasai setiap relung-relung hati saudara. Izinkan Roh Kudus mulai mengalir ke seluruh bagian kehidupan saudara. Dia mulai mengambil alih semua. Jangan ada izinkan satu sampah pun menghalangi aliran-aliran roh itu mulai memenuhi engkau saat ini. Ada begitu banyak sampah-sampah dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak dosa-dosa yang menghalangi aliran-aliran itu menguasai kita. Sehingga kita tidak bisa dipenuhi sepenuh-penuhnya. Kita tidak bisa dipenuhi sedalam-dalamnya. Kita tidak bisa dipenuhi secara benar-benar. Hari ini saudara saya berdoa. Engkau mengizinkan Roh Kudus mengalir, menguasai hatimu. Menguasai seluruh hidupmu. Dia bisa buat saudara begitu istimewa di tangannya. Saya berdoa saudara, dia bisa buat saudara-saudara menjadi orang-orang yang hebat dalam kehidupan ini. Orang-orang mudah dipakai luar biasa oleh Roh Kudus hari-hari ini. Buka hatimu bagi Roh Kudus hari ini. Buka hatimu buat Dia hari ini. Izinkan Roh Kudus menguasai hidupmu hari ini. Roh Kudus izinkan Dia mengalir, menguasai semua relung-relung di hatimu. Jangan izinkan dia terhambat. Jangan izinkan dia terhalang oleh hal-hal yang tidak berarti, oleh hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan ini, yang sedang melekat di dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini. Saya menantang saudara hari-hari ini. Saya menantang engkau saat ini, saudara-saudara, anak-anak Tuhan di luar sana, setiap kita yang ada di tempat ini malam ini, hari ini. Cara lama takara lama ya sera bakara lama ya lama takara bara lama sirakata kara lama sandara lama takara. Engkau mengizinkan Roh Kudus, Engkau mengizinkan Dia memenuhi engkau, Engkau mengizinkan Dia mengalir. Kita menjadi berbeda, kita menjadi orang-orang yang berbeda, totally different, benar-benar berbeda secara total, saudara. Sehingga Roh Kudus bisa pakai engkau di bagian-bagianmu sesuai dengan kapasitas ilahi yang Dia tempatkan atas engkau. Hari ini rasakan pengurapan itu turun. Hari ini rasakan ada satu kekuatan yang sedang mengalir dari dalam hatimu, memancar keluar, menguasai seluruh hidupmu, menguasai setiap hatimu. Digantikan semuanya dengan yang baru hari ini. Hati yang baru, hati yang lembut, saudara. Terimalah hati yang lembut, terimalah hati yang baru. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kau terima hati yang baru saat ini. Roh Kudus turun atasmu, Roh Kudus mengalir atasmu. Syara lama takara lama ya sikara lama takara lama rama rama rama.
Holy fire, api kudus, api kudus Tuhan, api kudusnya turun saat ini, api kudusnya, lidah-lidah api turun atasmu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada lidah-lidah api yang turun atasmu saat ini, turun atas kotamu, turun atas negeri ini, turun atas seluruh dunia, membakar habis semuanya. Bakar Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap virus-virus ini Tuhan, setiap virus-virus ini Tuhan bakar habis dengan kuat kuasa Roh-Mu, bakar dengan api kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Api-Mu Tuhan membebaskan seluruh dunia, membebaskan negeri ini. Pada puncak perayaan Hari Raya Pentakosta, ada api Tuhan, ada energi panas yang turun dan membakar habis semuanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Energi panas yang dari Tuhan, energi panas dari api Roh Kudus, membakar hangus semuanya Tuhan. Bakar hangus semuanya Bapa. Virus-virus ini terbakar dengan sendirinya oleh api kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami berdoa di puncak perayaan Pentakosta ini Tuhan. Oh, mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Ada panas dari api Roh Kudus yang membakar Tuhan, yang membakar habis kehidupan dosa kami, kehidupan kedagingan kami, kehidupan jasmani kami, perilaku-perilaku salah kami dibakar habis oleh api kuasa Roh Kudus. Nah, kami menjadi manusia roh yang luar biasa. Dan dunia ini pun juga Engkau bersihkan dengan api-Mu Tuhan. Ada berkat dari hari raya Pentakosta hari ini yang kami peringati, yang akan membebaskan seluruh dunia. Hamba berdoa ya Tuhan, ya Roh Kudus, Kau bekerja, bebaskan umat manusia, bebaskan kami umat-umat. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sama-sama katakan, bekerjalah. Sambil angkat kedua tanganmu, jemaat Tuhan, mari bersepakat sehati bersama-sama. Kita minta Roh Kudus bekerja, membebaskan dunia ini dari virus COVID-19. Jangan lelah-lelah berdoa, memanggil namanya. Kita percaya di hari raya Pentakosta ini ada suatu sukacita yang diberikan Tuhan, yaitu Dia membebaskan dunia ini dari wabah virus ini. Bekerjalah, haleluya. Allah, ya Roh Kudus. Kiara lama takara lama sandara lama takara lama lama. Kiara lama 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 syaka patakara lama lama. Oh, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terus
terutama di hidup. Sekali lagi katakan dengan tulus, bekerjalah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kau bekerja. Bertatalah di hati kami lebih lagi, penuh sepenuh-penuhnya. Kaulah yang kami perlu. Oh, kau yang terutama di hidupku. Kau yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Sekali lagi katakan, kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami dipenuhi dengan Roh-Mu hari-hari ini. Kami melepaskan tiap sampah-sampah kehidupan yang menghalangi aliran-aliran itu memenuhi seluruh keberadaan hidup kami. Kami melepaskan setiap dosa yang menjadi penghalang Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mau tunduk pada otoritas Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa Engkau menemukan kami orang-orang yang seperti Daud, orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, orang-orang yang mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya Roh-Mu memenuhi kami, dan kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hebat Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya api-Mu membakar habis wabah kehidupan ini, wabah sakit penyakit ini ya Tuhan. Hamba berdoa dengan otoritas ilahi yang ada pada hamba-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hanguslah Engkau saat ini. Terbakarlah Engkau saat ini. Matilah Engkau saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus, Kau dihalau saat ini juga dalam nama Yesus. Terbakar. Umat manusia bebas. Bebas. Anti klimaks di bulan ini Tuhan. Anti klimaks dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadi anti klimaks di puncak bulan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya kami akan melihat. Kami alami kebebasan Tuhan. Kami alami kemenangan. Itu melandai dalam nama Yesus grafiknya. Dalam nama Yesus. Sehingga sampai pada titik nol. Karena bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Roh Kudus yang paling berkuasa. Kuasa kehidupan itu. Menghempuskan roh kematian. Dan menggantinya dengan kehidupan. Dalam nama Yesus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Di hari raya Pentakosta hari ini. Saya percaya di Roh-Nya memenuhi saudara. Dan Roh Kudus juga membebaskan kita dari semua wabah ini. Dan kita bisa mengalami pemulihan. Masuk dalam hal-hal yang baru. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara bisa mengembalikan persembahan-persembahan syukurmu kepada Tuhan. Oleh rekening-rekening yang ada. Persembahan persepuluhanmu. Pembangunan rumah Tuhan. Kita terus kerjakan. Kita percaya Desember nanti rumah Tuhan. Bangunan rumah ini, tempat ini sudah bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita segera tamatkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya hanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat pemeliharaan, perlindungan, penyediaan dari Bapamu yang baik di surga, melalui cinta dan kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan terbebas, ada mujizat kesembuhan ilahi atas wabah virus COVID ini. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.